Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pertama-tama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga kemauan sehingga kita mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang usulul adab wa maharimul akhlaq al-masyru'ah, yaitu macam-macam adab dan akhlak mulia yang disyariatkan yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad rahimahullah taala. Ini merupakan salah satu tokoh dari ulama Hambali yang mazhab Hambali. Kemudian risalah yang ringkas ini disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikh hafizahullah taala. Ini di antara murid senior Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas awal dari tentang fitrah, yaitu 10 fitrah, ya, yang mana kemarin telah dijelaskan bahwasanya makna dari asyaratun minal fitrah atau dalam riwayat lain khamsun minal fitrah, ya, 5 atau 10 dari yang termasuk fitrah. Makna dari fitrah itu adalah agama. Jadi 10 bagian dari ajaran agama, atau ada yang mengatakan sunnah al-qadimah, ya, yaitu sunnah yang telah dahulu, ya, sejak dahulu sudah ada. Jadi sejak dimulai zaman Nabi pertama, bahkan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya, dengan syariatnya ini ke-10 ini sudah ada, ya, karena ini bagian dari agama. Oleh karenanya ini merupakan adab yang sangat mulia, termasuk adab yang diajarkan dalam agama Islam ini, dan tentunya ini disempurnakan lagi syariat-syariat yang terdahulu ketika masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi syariat terakhir yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka ini menjadi syariat yang paling sempurna, ya, disempurnakan. Baik, ke-10 fitrah tersebut dijelaskan oleh Syekh Abdul Wafa di sini rahimahullah
bahwasanya khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad, ya, yaitu 5 yang berkaitan dengan di daerah kepala, berkaitan dengan kepala, dan 5 lagi berkaitan dengan jasad, ya, berkaitan dengan jasad, artinya selain kepala. Dan kemarin telah dimulai oleh Syekh rahimahullah, ya, pembahasannya yang pertama. Beliau memulai dengan madmadah, ya, dengan madmadah, yaitu berkumur, kemudian al-istinsyaq, yaitu memasukkan air ke hidung, ini di saat wudu. Dan ini hukumnya yang rajih insyaallah yaitu wajib, ya, karena ini bagian dari wajah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hambanya ketika mengerjakan sholat, sebelum mengerjakan sholat, untuk melaksanakan wudu dengan kalimat faghsilu wujuhakum, ya, yaitu cucilah wajah-wajah kalian. Maka madmadah yaitu berkumur, dan al-istinsyaq yaitu memasukkan air ke hidung, ini hukumnya sama dengan wajah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu as-siwak, ya, yaitu siwak, bersiwak. Dan ini kemarin juga telah dijelaskan bahwasanya makna siwak di sini bukanlah sebagaimana yang sekarang kita pahami, ya, bukan kayunya itu, ya. Makna siwak di sini adalah nama untuk sesuatu yang mulut itu dibersihkan dengannya, ya. Makanya dengan takrif ini, dengan definisi ini, para ulama mengatakan apa saja yang digunakan maka itulah makna siwak, ya, baik itu dengan kayu, ya, dengan kayu yang apa istilahnya sering kita dapati, ya, oleh-oleh haji misalnya, atau oleh-oleh orang dari umroh, ya, ataupun dengan alat yang lainnya seperti sekarang sikat gigi, ya. Kalau zaman dahulu dengan apa namanya menumbuk, yaitu batu bata, ya, kemudian digunakan untuk bersiwak, ya, digunakan untuk bersiwak. Maka apapun alatnya, asalkan itu bisa untuk fungsinya membersihkan mulut dan gigi, maka itulah yang dimaksud dengan siwak, dan itu hukumnya sunnah. Jadi siwak itu bukan untuk saja, bisa di Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, yang keempat ini, ya, yang keempat, yang ini fitrasi, ya, yaitu yang fitrah ini dilaksanakan syariat ini berkaitan dengan kepala, kumur-kumur, al-istinsyaq, ya, masukkan air ke hidung, kemudian yang ketiga siwak. Ini semuanya di daerah kepala. Kemudian yang keempat, yang masih di daerah kepala, yang merupakan ajaran agama sejak dahulu, dikatakan oleh penulis rahimahullah taala wa qasdu syarib, yaitu memotong atau memendekkan kumis. Wa huwa akhdhu atrafihi
allati takunu 'ala syafati al-ulya, yaitu mengambil ujung-ujungnya, yaitu ujung-ujung kumis tersebut, allati takunu 'ala syafati al-ulya, yang itu berada di bibir atas, ya, berada di bibir atas. Jadi namanya kumis itu berada di bibir atas, bukan yang di bawah, ya. Kalau di bawah ini masuk lihya, ya, masuk jenggot, ya, masuk kategori jenggot, ya. Adapun yang di atas itulah namanya syarib. Wal haflu wal mubalaghatu fi qasrihi, dan kalimat al-haflu dalam riwayat lain, maksudnya dalam hadis yang lain nanti akan disebutkan, itu adalah al-mubalaghah fi qasrihi, yaitu bentuk berlebihan di dalam memotong, ya. Kalau memotong itu hanya ujungnya saja, ya, jadi ujungnya. Tapi kalau al-haflu itu berarti ditambahi, tidak hanya ujungnya tapi dipotong tipis, ya. Kalau orang cukur bros, ya, yang ada itu orang cukur itu bros, ya. Kalau cuma potong biasa, ya, istilahnya dirapikan, ya, mungkin sampingnya, ya, ketebalannya sedikit saja, ya, dirapikan. Tapi kalau orang bilang, Mas, potong bros, Mas, nah itu berarti tidak gundul, tapi tidak juga hanya sekedar rapi, tapi melebihi rapi, artinya dipotong pendek, ya. Ini perbedaan dengan al-haflu dengan al-qas. Makanya disebutkan di sini mubalaghah, ya. Baik, wa ayyuhuma afdhalul qas amil haf, ya. Kemudian di sini dibahas oleh pensyarah kitab ini, manakah dari keduanya yang paling afdal, al-qas amil huf atau haf, ya, yaitu memotong saja ujungnya ataupun memendekkan, lebih pendek dari qas, ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-afdalu al-qas li hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qasyu syarib, kalimat qasyu syarib, ya, wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qasyu syarib, ya, semuanya menggunakan lafaz al-qas, ya. Hadis tersebut sebagaimana yang telah kita baca, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang Hurairah ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, al-hafu afdal, ya, memotong lebih pendek tadi itu lebih afdal, li'annahu ziyadatun fil qas, karena itu merupakan tambahan, ya, riwayat tambahan dari al-qas, yaitu memotong ujungnya saja. Wa yadullu lidzalika hadits Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wafirul liha, ya, wa ahifu asyawarib. Ini bisa dibaca ahifu, bisa dibaca ahfu, ya, ini sama, ya, ini sama maknanya. Makanya di sini ketika menerangkan, Syekh menggunakan kalimat al-hafu, asalnya hafa yahufu, tapi di dalam hadis lafadznya itu yaitu ahfa yuhfi, yaitu ahfu, ya, fi'il amarnya. Dan ini sama, mutaradif, ya, sinonimnya saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Baik. Dalam hadis Ibnu Umar tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan wafirul liha, yaitu biarkanlah jenggot, wa ahfu asyawariba, dan potong pendek
kumis, ya, artinya pendeknya itu tidak hanya sekedar dipotong ujungnya sebagaimana riwayat Aisyah dan Abu Hurairah, ya. Wa kana Ibnu Umar, kemudian dijelaskan oleh perawi, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yuhfi syaribahu hatta yanzura ila bayadil jannah. Dan Abdullah bin Umar bahwasanya beliau itu memendekkan kumisnya sampai, ya, terlihat putih dari kulitnya, ya. Jadi ini perbuatan Abdullah bin Umar, ya, tidak hanya dipotong ujungnya saja, tapi beliau yang meriwayatkan hadis yaitu dengan kalimat wa'atu syawarib, itu memotong pendek sampai terlihat putihnya kulit dari bibir tersebut, ya. Jadi di bros, ya, sampai kulitnya itu kelihatan, ya, sampai kulit kelihatan. Alladhi yadhhar wallahu a'lam. Kemudian di sini dijelaskan, dan yang tampak wallahu a'lam anna ihfa'ahu aula min qasrihi, bahwasanya memotong pendek itu lebih afdal, lebih utama daripada hanya memotong ujungnya saja. Jadi kalau kumis itu kelewat bibir, itu dipotong ujungnya, itu namanya qasus syarib, ya. Tapi kalau dipotong lagi sampai atas-atasnya, kemudian dipendekkan sampai kelihatan kulit bibir, itu namanya ihfa atau al-haf. Kenapa ini dirajihkan lebih utama? Ya, lima taqaddama min hadits Ibnu Umar fi sahihain, karena sebagaimana yang terdahulu dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Karena ini ziyadah, yaitu tambahan dari makna al-qas, ya. Walaupun ini kedua-duanya boleh, tapi yang lebih utama adalah memendekkan, ya, dipendekkan, tidak hanya sekedar digunting ujungnya saja, ya. Karena ada tambahan dari riwayat Abdullah bin Umar, dan itu dipraktekkan langsung oleh Abdullah bin Umar, ya. Dan kita tahu bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah seorang sahabat yang terkenal ittiba'nya kepada Nabi alaihi wasallam, ya. Dan beliau perawi hadis tersebut dan menunjukkan lebih pahamnya beliau terhadap apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi kumis itu dipendekkan, itu yang lebih utama. Kemudian boleh juga untuk hanya sekedar potong ujungnya saja, yang melebihi syafah, yaitu yang melebihi bibir atas ini kalau berlebihan itu dipotong. Itu termasuk sunnah, ya, fitrah, ya, termasuk ajaran agama ini. Wal halqu ankarahu ba'du ahli ilmi, dan mencukur gundul, al-halqu itu menggundul, ya. Jadi kalau kumis dikerok, dibersihkan sebersih-bersihnya, ankarahu ba'du ahli ilmi, ini diingkari oleh sebagian ahli ilmi karena tidak ada kalimat al-halqu, ya. Tidak ada kalimat al-halqu, dan alasan yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, kenapa al-halqu ini diingkari oleh sebagian ulama, tidak dibolehkan, karena pada dasarnya kumis itu adalah tanda kejantanan, rujulah, ya, tanda kejantanan seseorang, itu menunjukkan benar-benar laki-laki, ya, kumis itu, ya. Cuman
diatur dalam syariat tidak boleh kumis itu sampai melebihi bibir, ya, tidak boleh sampai melebihi bibir. Jadi kita jembrung gitu ya istilahnya, ya sampai kalau makan saja dapat disisihkan kumisnya, ringosnya. Nah, maka ini nggak boleh. Karena itu juga nanti kalau terlalu panjang itu juga secara medis juga jadi sumber kuman. Ya, sisa-sisa makanan yang nggak kecuci, ya, itu nempel, ya, itu jadi sumber kuman. Makanya syariat mengatur bagi laki-laki kumis tidak boleh dihilangkan sama sekali, nggak boleh al-halq, ya, tidak boleh digundul sama sekali. Karena memang ciri manusia yang tidak memiliki kumis adalah cirinya wanita. Ya, cirinya wanita. Ya, kalau laki-laki yo ngacune yo duwe bremos, ya, punya kumis, tapi diatur, makanya dirapikan. Ya, boleh dipotong pinggirnya saja, ujung-ujungnya saja, ataupun kalau yang pengen lebih afdal lagi, maka cukur dengan pendek. Ya, tapi tetap disisakan kumisnya. Tetap disisakan, jangan dikerok, ya, jangan dibuang semuanya, ya. Jadi itu juga berkaitan dengan kesehatan, ya. Tambah lagi itu memang syariat dalam agama kita, ya. Dan ini semuanya namanya sunnah fitrah, sunnah al-qadimah, yaitu semua para nabi memilikinya, ya, kumis ini, dan semuanya memendekkan kumis, ya. Tapi kalau pengen wah aku gantengnya kumisku atau kandel, ya nggak apa-apa. Tapi ujungnya dipotong, dirutinkan dipotong. Kalau melebihi bibir ya dipotong, ya. Karena perintahnya yaitu untuk memotong kumis. Baik, itu yang keempat, al-khamsun fil ra'si. Kemudian yang kelima, yang masih berkaitan dengan kepala, falladhi qala wa i'fa'ul lihyah, dan membiarkan jenggot. Wal lihyah hiya sya'ru an-nabit 'ala al-khaddayn wal-dhaqar li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khaliful musyrikina waghfirul liha wa ahibbu asy-syawarib. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fitrah yang kelima yang berkaitan dengan daerah kepala, yaitu membiarkan jenggot. Dan lihyah itu adalah asy'ar, yaitu rambut yang tumbuh di kedua pipi, ya, sini, ya. Orang Jawa ngarani apa? Budek, ya. Nah, budek. Makanya nek cukur, ampun budeknya ampun dilaki, ampun dikerok, ya. Kalau ini dipotong sampai sini, ya, dirapikan kalau mau berdengar, tapi jangan dikerok, ya, karena itu termasuk lihyah, ya, termasuk lihyah. Wadaqan, ya, dan juga di janggut, jenggot. Kalau yang tempatnya tumbuh itu janggut, ya. Jadi itu namanya lihyah, itu di sini sampai sini. Maka termasuk di bawah bibir, ya, yang ini tumbuh di sini ini termasuk lihyah, ya. Dan ini sunnah qadimah, ini sunnahnya para rasul semuanya. Makanya ini jenengan ningali napa enten napa niku pinter tentang nabi, ya. Biasanya kalau nabi-nabi yang zaman dulu itu kan divisualisasikan biasanya itu mesti punya jenggot, ya. Nabi Yusuf divisualisasikan punya jenggot, ya.
Nabi Musa punya jenggot, Nabi Isa punya jenggot, ya. Sampai itu sih disalib nih, ya. Katanya Nabi Isa, Yesus itu berjenggot, betul itu kok disalib peran jenggot, ya. Itu menunjukkan apa? Itu sunnahnya para nabi, ya. Ini sunnahnya para nabi, semuanya berjenggot, ya. Semua nabi berjenggot, karena ini sunnah fitrah, ya. Ini syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua para nabi itu memiliki jenggot, ya. Baik. Ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Khaliful musyrikina", selisilah orang-orang musyrik, "wafirul liha", biarkanlah jenggot itu tumbuh, "wa ahifu syawariba", dan potong pendek kumis, ya. Potong pendek kumis, ini perintah, ya. Khaliful musyrikina, ya, selisilah orang-orang musyrik. Ini hikmah, ya. Ini hikmah menyelisihi orang-orang musyrik, bukan illah, bukan alasannya, ya. Makanya keliru orang kalau mengatakan sekarang orang musyrik itu kan sudah berjenggot semuanya, sudah tren di sananya, sudah berjenggot, maka kita nggak perlu berjenggot, karena ilahnya, alasannya Nabi menyuruh agar menyelisihi orang-orang musyrik. Dan riwayat lain orang-orang Majusi, penyembah api, ya. Maka kita katakan, para ulama mengatakan khaliful musyrikin, menyelisihi orang musyrik, ini hikmahnya, bukan alasan, ya. Bukan illah. Ini ada di pembahasan dalam masalah usul fikih, ya. Jadi kalau illah itu, ketika illah itu sudah tidak ada, maka hukum pun tidak ada, ya. Tapi kalau hikmah lain, hikmah itu tidak berkaitan dengan hukumnya, ya, tidak berkaitan dengan hukumnya. Makanya kalau sekarang orang musyrik itu mau ikut-ikutan melihat jenggot, hukum perintah dari Nabi SAW untuk membiarkan jenggot itu tumbuh, ya, tanpa dipotong, itu akan tetap ada, ya, dan berlaku, ya. Karena penyelisihan terhadap orang-orang musyrik ini adalah hikmahnya, ya, hikmahnya, ya. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anaqul liha khaliful majus", ya. Di dalam rekaman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Anaqul liha", ya, biarkan jenggot khaliful majus, ya, selisihilah orang-orang Majusi, ya. Kalau dahulu orang-orang musyrik, orang-orang Majusi itu yang dipanjangkan kumisnya, yang dicukur pendek atau dibersihkan, itu adalah jenggotnya, ya. Tapi sekarang memanjangkan jenggot itu sudah menjadi tren sebagian, ya. Tapi bukan berarti kemudian setiap orang yang memanjangkan jenggot itu mendapatkan pahala sunnah Nabi SAW. Karena di dalam setiap amalan itu berlaku kaidah innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan pahala atau tidak sesuai dengan niatnya. Sama-sama melihara jenggot, yang satu untuk tren, ya, karena sekarang modelnya, fashionnya lagi berjenggot, laki-laki berjenggot, maka jenggotan, ya. Dia nggak mendapatkan sunnah, nggak mendapatkan pahala, walaupun dia seorang muslim, ya. Berbeda dengan seorang muslim yang memang dia mengikuti sunnah Nabi SAW, ya, mengikuti
mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk membiarkan jenggot, dia biarkan, ya. Maka itu nanti akan tampak kalau trennya sudah berlalu, orang yang jenggotan dengan karena tren, ya, memang lagi viralnya seperti itu, dia akan bersihkan. Nanti trennya kalau Korea tanpa jenggot, bersihkan lagi jenggotnya. Trennya ini lagi Korea ini, ya. Jadi murah jenggotan, ya, bersih sampai kayak olahan kayak boneka, ya. Ini maka tren dengan sunnah itu jelas berbeda. Kalau sunnah, walaupun seandainya semua orang itu mau memangkas jenggotnya, dia tidak peduli karena yang dia ikuti adalah perintah Rasulullah SAW. Ya. Baik. Ini tentang memelihara jenggot, ya. Adapun memelihara jenggot, ya, dalam kajian saya di sini dulu waktu membahas tentang tarbiyah aulad, itu juga pernah saya sampaikan tentang hukum bahwasanya dinukilkan oleh Abu Hanifah rahimahullah tentang sepakat para ulama bahwasanya membiarkan jenggot itu disyariatkan, ya. Bahkan para ulama mengatakan itu wajib hukumnya. Yang diperselisihkan oleh para ulama yaitu memotong jenggot seukuran genggaman tangan, ya, seukuran genggaman tangan. Jadi membiarkan, ini sepakat para ulama, ya. Kemudian memotong bersih, ini juga sepakat tentang keharamannya. Kalau memotong bersih, ya, ini sepakat tentang keharamannya. Yang diperselisihkan para ulama itu adalah boleh tidaknya memotong jenggot itu seukuran genggaman. Jadi digenggam seperti ini, kemudian dipotong bawahnya, bukan atasnya, ya. Bukan atasnya, tapi bawahnya, ya. Ini karena sebagian ulama yang membolehkan itu berdalilkan dengan perbuatan Abdullah bin Umar, ya, ketika beliau umrah, ya, ketika beliau umrah atau haji, itu tahalul, itu di samping mencukur rambut, beliau juga memotong jenggotnya yang melebihi genggaman tangan, ya, genggaman tangan. Maka ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, ya, termasuk Syekh Albani rahimahullah taala, ya. Baik. Jadi yang menjadi kesepakatan itu adalah tentang wajibnya membiarkan jenggot tubuh. Ya, kalaupun kita mau ambil pendapat yang tentang bolehnya memotong selebihan dari satu genggam, maka insyaallah tidak masalah, ya. Walaupun yang rajih, ya, saya pribadi merajihkan yaitu tetap dibiarkan sebagaimana adanya, ya, tetap dibiarkan sebagaimana adanya karena memang perintahnya seperti itu, ya, perintahnya seperti itu. Karena perbuatan Abdullah bin Umar itu bisa jadi memang itu ijtihadnya beliau, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Baik. Ini 5 yang di kepala, ya. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wallati fil jasad. Kemudian yang 5 yang di jasad, artinya di selain kepala. Halqul anah, yaitu mencukur bulu kemaluan, walatul ibtain, dan mencabut rambut ketiak, 2 ketiak, wa taqlimul adfar, memotong kuku,
wal istinja wal khitan, dan beristinja yaitu bersuci dengan air, dan juga berkhitan. Al-'anah hiya sya'ru an-nabil haula al-qubul. Al-'anah yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan al-qubul. Wa ba'dul ulama alhaqa bihi sya'ra an-nabil haula al-dubur. Sebagian ulama mengikutkan rambut yang tumbuh di sekitar dubur. Wal ba'du lam yulhid, dan sebagian lagi tidak memasukkannya. Artinya enggak menganggap rambut yang tumbuh di dubur itu termasuk dari kalimat halqul 'anah, yaitu mencukur bulu kemaluan. Wadhahir wallahu a'lam, dan yang tampak ya annahu dakhilun, bahwasanya rambut di sekitar dubur ya itu juga termasuk, ya itu juga termasuk ya. Jadi harus dipotong juga ya, dicukur juga ya. Wa annahu mimma yahtaju ilaihi bitandhif, dan bahwasanya itu juga termasuk yang dibutuhkan untuk dibersihkan. Wa abbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil halqi fa huwa aula minan nadfi li anna an-nadfa yurhil mahal. Ya, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengibaratkan dengan kalimat al-halqu, yaitu menggundul. Ya. Jadi kalau memotong atau mencukur bulu kemaluan, baik yang di sekitar kemaluan maupun di sekitar dubur, maka ini sunnahnya yaitu digundul, ya, digundul, bukan dipotong, ya, bukan pakai gunting mencukur, bukan, ya, tapi dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan yaitu al-halqu, yaitu dengan digundul dengan alat besi hadid, yaitu disebut musa. Musa itu pisau cukur, ya, pisau cukur, ya. Kalau sekarang pakainya silet, ya, pakai itu dengan alat, ya. Maka ini yang lebih utama, ya, daripada an-nats, yaitu mencabut. Mencabut rokoso ini. Di an-nats fa yurhil mahal, ora bayangke. Bulu kemaluan kok disiabuti ini. Ini tapi dibahas dalam fikih, dibahas, ya. Itu lebih, jadi menggundul itu lebih utama daripada dicabut, ya. Kalau dicabut kata Syekh Khalid Al-Musyaikhih hamdulillah, li'anna an-nadfa yurhil mahal, ya, karena mencabut itu bisa membuat kendor. Membuat kendor ya Pak. Jadi intinya ma'dorot ya Pak. Ini ma'dorot, ya. Sehingga yo orang yang kuat lah gitu ya. Yang beda kalau dengan bulu rambut ketiak, ya. Kalau rambut ketiak memang sunnahnya dicabut, bukan dikerok, bukan dipotong, tapi dicabut, ya. Jadi ini tentang halqul 'anah, yaitu yang pertama dari sunnah fitrah yang berkaitan dengan tubuh, yaitu jasad. Ya, jadi bulu kemaluan itu dikerok, ya, sampai gundul, ya. Jadi ini secara fitrah memang kalau fitrahnya masih lurus, ya, itu menyukai, ya, bahwasanya bulu kemaluan itu dibersihkan, ya, tidak dibiarkan tumbuh sampai panjang, ya. Baik, makanya dalam sebuah hadis, ya, disebutkan
Rasulullah SAW pernah satu saat, ya, yaitu tentang larangan seorang yang datang dari safar, dari bepergian yang jauh, ya, dalam waktu yang lama, meninggalkan keluarganya, maka tidak boleh dia datang mendadak, ya. Istilahnya bikin kejutan sama istrinya, dadaan. Habis pergi 5 hari ke Jakarta tanpa kabar, tanpa nelpon, wis tak kayak kejutan keluarga ini nggak boleh, ya, nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersafar dengan para sahabatnya di satu peperangan. Kemudian ketika sampai sudah di gerbang Madinah, maka sebagian sahabat ada yang mau mendatangi keluarganya, langsung menuju rumahnya masing-masing. Maka Rasulullah SAW melarangnya dengan mengatakan, amhilu hatta nadkhula lailan, hai isya'an, tunggu dulu, ya, tunggu dulu sampai malam itu tiba. Artinya datangnya itu siang atau pagi. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menunggu waktu malam. Artinya kasih waktu untuk istri, ya, untuk keluarga yang ditinggalkan itu, ya. Agar supaya apa? Kata Rasulullah, kai tamtashqa asy-sya'ida wa tastahidda al-mughibah. Sampai agar supaya perempuan yang di rumah itu yang rambutnya masih acak-acakan itu menyisir, ya, sampai bersiap-siap dulu. Dan agar supaya perempuan yang ditinggal itu tastahiddal mughibah, yaitu mencukur bulu kemaluannya. Jadi ini menunjukkan fitrahnya. Jadi sejak zaman dahulu disukai, suami itu suka, ya, kalau istrinya bersih, ya, termasuk berkaitan dengan bulu kemaluan, ya. Demikian juga sebaliknya, istri pun seperti itu, ya. Maka ini disyariatkan sampai-sampai Rasulullah SAW melarang untuk orang yang habis bepergian jauh atau lama itu datang mendadak menemui istrinya, keluarganya, agar supaya apa? Agar supaya dia tidak menjumpai sesuatu yang dia tidak sukai. Di antaranya apa? Istrinya belum dandan, ya, belum sisiran, ya, belum cukur, ya, bersih-bersih badannya untuk menyambut suaminya yang bepergian dari jauh. Karena fitrahnya orang laki-laki kalau pergi dari jauh, ya, berapa hari, ya, biasanya pulang kangen, ya, namanya kangen disuruh kaya, ya, langsung deh, ya, seperti dewi. Kalau yang kangen pirang-pirang dino, ya mulu nek dadakan, ya bojone lagi ngomong. Ini burung resik, burung anu, ras semangat meneh, ya. Makanya tidak boleh memberi habis dari pulang atau pulang dari bepergian panjang. Tapi dia pergi pagi pulang sore, ya, nyambut gawe mulai itu nggak ada masalah, ya. Selama pagi pergi, nanti sebelum menjelang sore sudah siap-siap, ya, untuk suaminya. Tapi ini yang dilarang oleh Nabi SAW untuk pulang mendadak, yaitu ketika habis safar dari jarak yang jauh atau waktu yang lama, ya. Maka ini termasuk fitrah dari membersihkan bulu kemaluan, yaitu dengan digundul, ya. Baik. Kemudian yang kedua, wadatul ibtain, dan mencabut 2 bulu ketiak, ya. Al-ib huwa batinul mankib. Al-ib yaitu ketiak itu adalah batin, yaitu dalamnya dari pundak. Jadi dalamnya ini pundak, ini dalamnya, ya.
Wal maksud natfu sya'ri an-nabit fi batinil mankib. Yang dimaksud adalah mencabut rambut yang tumbuh di dalam mankib, dalam pundak, itu di ketek, ketiak, itu dicabut kalau itu Pak, itu sunnahnya dicabut, Tapi kalaupun tidak mampu maka tidak mengapa, syariat itu mudah, karena ada orang yang nggak tahan, yang nggak tahan ada, dicabut loroni, maka boleh, dipotong, ataupun bahkan disebutkan para ulama dengan apa? Dengan nurah, yaitu dibakar nah, kayak gitu boleh, kalau memang nggak kuat, kalau memang tidak kuat, tapi yang afdal sunnahnya dicabut, Dan hilangnya itu adalah dengan hilangnya rambut ketiak tersebut. Jadi kalau memang nggak kuat, pokoknya asalkan hilang gitu aja. Demikian juga tadi rambut kemaluan. Kalau memang mau dikerok tidak mampu, mungkin karena ada sesuatu penyakit misalnya, pokoknya hilang. Mau dipotong, mau dibakar sedikit-sedikit, nggak ada masalah. Yang penting hilang, dibersihkan, itu tujuannya. Baik, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, wa taqlimul adfar, yaitu memotong kuku. Akhdhu ma zada 'ala al-lahmi min adh-dhur, yaitu mengambil yang lebih dari daging ini, yaitu kukunya, bahwa kuku ini kan daging, yang lebih dari ininya, bukan yang dalamnya. Kalau dalamnya kan yang melindungi dagingnya, makanya mazada 'ala al-lahmi min adh-dhur, yaitu yang kelebihannya, itu dipotong, berarti dipendekkan. Baik. Kemudian wal istinja, yaitu al istinja, untuk memotong pendek kuku tadi, karena dengan memanjangkan kuku itu tasyabuh dengan asyibah, yaitu dengan binatang buas. Binatang buas itu kan kukunya panjang, makanya tidak boleh untuk dipanjangkan, terlebih lagi itu menyelisih fitrah, dan itu juga secara kesehatan tidak baik, Baik, kemudian yang selanjutnya al-istinja. Al-istinja'u minan najwi, kalimat al-istinja itu asalnya dari kata an-najwu, wa wal qatru, yaitu maknanya memutus, ini secara bahasa. Wal istilahat, adapun secara syariat, secara istilah, wa tadhiru mahallil kharij bil ma' aw al-hijarah aw ghairi dzalik, yaitu secara syariat yang dimaksud al-istinja yaitu membersihkan tempat keluarnya kotoran, baik kubul maupun dubur. Jadi buang air kecil atau buang air besar itu kan mesti ada sisanya, maka itu dibersihkan. Nah, membersihkan itu namanya al-istinja, beristinja, membersihkan dari tempat keluarnya kotoran, baik depan maupun belakang, buang air kecil atau buang air besar, bilma, dengan air, ini yang paling utama, dengan air. Awil hijarah, atau bisa juga yang menggantikan air dengan hijarah. Ini namanya al-istijmar. Kalau tadi al-istinja itu dengan air bersihkannya,
Kalau tidak ada air, maka dengan al-istijmar, yaitu dengan batu. Dan minimalnya 3. Minimalnya 3. Tidak boleh kurang dari 3. Ya. Ataupun yang maqamahu, ya, yaitu yang menduduki posisi atau kedudukan batu tersebut, ya, asalkan tidak boleh tulang dan juga kotoran hewan yang sudah kering, ya, yaitu idhar dan juga ar-raud. Raud itu kotoran hewan yang sudah kering. Kalau kotoran hewan sudah kering kan keras sekali, itu nggak boleh untuk membersihkan sebagai pengganti air, ya, atau istijmar dengan hal tersebut nggak boleh. Juga tidak boleh dengan hal-hal yang dimuliakan, seperti apa, uang misalnya, ya, dengan uang dibuat istinja itu tak membayar tunai, ya, ini nggak boleh, ya, digunakan untuk membersihkan, ya. Tapi kalau tisu boleh, ya, tisu dengan tisu, ya, atau dengan ranting, ya, dengan ranting kayu, ya. Kalau memang tidak ada hijau, ya. Dan ini pembahasan lebih detail di dalam fikih, ya, insyaallah. Jadi yang al-istinja, jadi hukumnya jelas wajib, ya, karena ini berkaitan dengan menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis. Ya, kalau nggak ada air, ini air yang lebih utama terlebih dahulu. Kemudian kalau memang air nggak ada, atau ada air tapi air tersebut hanya cukup untuk kebutuhan, ya, untuk minum misalnya. Ada air 1 aqua, ya, tapi itu untuk kebutuhan minum, ya. Kalau itu habis ya sudah, nggak ada minum lagi. Maka ketika buang air kecil atau buang air besar bisa menggunakan penggantinya, ya. Baik. Tapi kalau ada air tapi pakainya selain air dengan istijmar tadi, batu atau tisu atau yang lainnya selain air, maka ini bersucinya nggak sah. Dan ini bisa kita ketahui di sebagian penduduk barat, ya, orang-orang Eropa itu biasanya kan seperti itu, pakainya tisu, kan. Makanya mereka itu tidak suci, ya, tidak bersuci namanya. Airnya hanya untuk nyetor saja, ya. Tapi pakainya kalau cebok itu pakai tisu, ya. Maka ini nggak sah, ya. Jadi bersuci yang paling utama yaitu dengan air terlebih dahulu. Baru ketika tidak ada boleh menggunakan batu atau yang lainnya dengan bilangan minimalnya 3, ya. Baik, kemudian selanjutnya al-khitan. Huwa qat'ul jaldah allati takunu fawqa ra'si dzakar. Khitan yaitu memotong kulit yang di atas kepala dzakar. Betul dzakar gitu. Terus gitu. Dzakar. Jadi kemaluan, ya, laki-laki itu namanya dzakar. Ya, itu kalau belum khitan itu kan masih tertutup dengan kulit, ya. Kulit itu dibuang, dipotong, ya, agar supaya zakarnya itu kelihatan, ya. Zakar itu yang dalamnya itu kelihatan. Sing kados selum niku lho, kados selum. Nah, niku kersane resik, ya, kersane resik. Ini namanya khitan. Dan itu wajib. Kalau orang mengatakan khitan itu wajib, dan ini sepakat, ya. Mungkin ada yang bertanya, dan berarti nek sunah fitrah iki wis kan dhisik, Nabi Adam sing ngetaki sapa ya? Ya, khitan ini
yang pertama kali melakukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kita nggak tahu Nabi Adam dan seterusnya itu siapa yang kita nih? Mungkin memang belum disyariatkan. Tapi syariat pertama kali Nabi Ibrahim alaihissalam, dan di dalam hadis tersebut dikatakan ikhtatana Ibrahim, ya, yaitu Nabi Ibrahim itu berkhitan di umur 80 tahun, Pak. 80 tahun. Ya. 80 tahun baru khitan. Waqtatana bil qaddum, ya. Dan beliau khitannya dengan apa? Pakai kapak. Ya, pakai kapak. Namun dibayangkan ya, Pak. Ya. Mungkin dia fisiknya beda ya, Pak. Ya, fisiknya beda. Walau Nabi Ibrahim kayak wae mungkin kayak 50 tahun 30 sing kerja entes. Makanya Nabi Ibrahim umur 40 sekian itu baru dikasih anak. Ya, kasih anak, yaitu pertama kali Ismail alaihissalam. Ya. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berkhitan. Dari para nabi itu berkhitan. Ya, Nabi Musa, ya, jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berkhitan, ya, termasuk Nabi Isa, ya. Makanya kalau sekarang ada orang muslim kok nggak khitan, itu Nabi Sopo, ya, Nabi Sopo, padahal disebutkan dalam kitab-kitabnya nabi-nabinya setelah Nabi Ibrahim, ya, itu semuanya berkhitan, ya, karena ini wajib, ya, untuk laki-laki, ya, dan disunahkan ketika masih kecil itu lebih ditekankan lagi pelaksanaannya ini, ya. Kenapa? Karena ini lebih mengurangi rasa sakit, ya, lebih cepat sembuh biasanya, ya. Makanya dalam hadis itu Rasulullah SAW memerintahkan ketika bayi lahir itu hari ke-7 itu dikasih nama, diakikoh, digundul, termasuk dikhitan, ya. Karena ini lebih afdal, ya, dari sisi pelaksanaan karena melihat kondisi karena khitan itu melukai, ya, Pak. Khitan itu melukai, dan kalau masih kecil itu biasanya akan cepat sembuh, dan juga rasa sakit itu tidak sebagaimana kalau sudah besar. Ya, kalau sudah besar, ya, saya pernah, Pak, waktu di mana? Di luar Jawa, di Maluku itu ada mu'alaf, ya, masuk Islam, ya harus khitan, wajib khitan, jadi khitan oleh tim medis, ya, relawan, ya, waktu itu, ya. Tapi repot, Pak, besoknya balik lagi. Kenapa, Pak? Lepas jahitannya. Tahu. Yang ngatur istrinya itu waktu itu, ya. Jadi masuk Islam, minta dikhitan, lepas. Maka disarankan jangan dekat dulu sama istrinya, dipisah dulu, ya, sementara waktu. Jadi istrinya dipulangkan dulu ke rumah orang tuanya, dianya disembuhkan dulu, ya. Insya Allah. Ya. Tapi semangatnya luar biasa, ya. Makanya kalau mu'alaf, ya, itu di antara yang paling penting seorang mu'alaf itu kalau memang belum khitan harus khitan, ya, wajib untuk khitan karena itu najis, ya. Semakin besar itu kotoran semakin menumpuk, ya, di dalamnya itu, ya, yang ditutupi kulit itu. Makanya ini wajib. Kalau itu nggak dibersihkan, nggak dibuka, maka ketika dia buang air kecil, ya, itu akan ada sisanya dan itu tetap najis, ya. Akhirnya wudhunya nggak sah. Kalau wudhu nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Nanti ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan kesucian dirinya, maka itu juga nggak sah, ya. Makanya ini termasuk hal yang penting. Baik. Kemudian untuk khitan wanita, maka para ulama silang pendapat, ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah saja. Tapi yang paling kuat yaitu pertengahan ini dilihat, ya, yaitu karena khitan wanita itu berkaitan dengan syahwatnya, yaitu untuk menstabilkan syahwat.
Ya, ini untuk wanita. Makanya tergantung kondisi. Kalau memang kondisi wanita tersebut di satu daerah, ya saya contohkan mungkin di daerah Eropa yang hawanya dingin, itu biasanya apa istilahnya, bagian yang disunahkan untuk khitan wanita itu lebih panjang, ya itu lebih panjang, dan itu rawan sekali. Itu kalau tersentuh sedikit syahwat itu bisa bergejolak, ya nggak bisa terkontrol, ya makanya kita nggak heran orang-orang Eropa yang Muslim itu pergaulan bebas besar sekali di sana, ya para wanitanya itu sudah nggak ada rasa malu karena syahwatnya sudah menguasai. Dan di antara sebabnya dijelaskan para ulama itu mereka nggak khitan, padahal khitan itu kondisi mereka kalau seperti itu wajib, ya harus dipotong sedikit, tapi tidak boleh dihabiskan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya untuk menstabilkan syahwatnya, ya, dan untuk menyenangkan suaminya. Tapi kalau dihabiskan, ya sudah syahwatnya bisa hilang, ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah khususnya di Indonesia ini, insya Allah iklimnya mu'tadil, yaitu pertengahan, maka survei dari kesehatan itu tidak perlu dikhitan, ya kecuali kalau memang ada kasus per kasus yang apa istilahnya, yang dipotong itu terlalu panjang, maka itu harus dikurangi, harus dipotong. Tapi kalau kebanyakan rata-rata itu tidak, ya jadi tidak diperlukan, ya karena sudah stabil insya Allah, ya. Nanti kalau dipaksa kita malah repot suaminya, ya karena istrinya gak punya syahwat lagi, ya gak punya syahwat lagi. Dan ini juga bikin kehidupan rumah tangga tidak harmonis, ya. Dan ini perlu diperhatikan juga bahwasanya kalaupun harus khitan wanita, maka harus dicarikan dari tim yang ahli, dari dokter yang ahli, yang benar-benar ahli, tidak sembarangan, ya karena lebih riskan daripada khitan laki-laki, ya. Baik. Baik, ini ya berarti sudah 1, 2, yang di jasad tadi nafsul ibn, nafsul anak 1, nafsul ibn 2, ya. Kemudian memotong kuku 3, al-istinja 4, kemudian al-khitan 5. Baik. Insyaallah kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masih membahas tentang waktu, ya. Nanti kita pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita bahas waktu ditoleransi untuk, ya seperti memotong kuku, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak atau kumis, ya ini waktunya diberikan oleh syariat sampai berapa hari. Nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan tentunya harapan kita semuanya kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ajaran-ajaran syariat ini. Kita berdoa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.